Halo, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel YouTube Zona Renungan Singkat Kristen. Semoga para sahabat, teman-teman Zona Renungan Singkat Kristen pada kesempatan ini dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Dan kalau ada yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi saat ini. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan tema atau judul dampak keluarga yang takut akan Tuhan. Pernah ndak di antara kita, bahkan kita sendiri sedang mengalami dampak ketika kita takut akan Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, itu berbicara tentang bicara tentang satu anggota tubuh. Nah, bicara tentang keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu adalah anggota tubuh ya, atau satu anggota. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Karena kalau untuk Tuhan, pasti kita akan lakukan itu dengan tulus hati. Pasti kita akan lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati sesama kita. Nah, kalau bicara tentang dampak keluarga yang takut akan Tuhan, itu adalah seperti dalam pembacaan ini dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 tadi. Kalau kita lihat Lembaga Alkitab memberikan perikop dari pasal ini, hubungan antara anggota rumah tangga. Kalau kita baca ayat ke-18 sampai ke-23 ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana menjadi seorang yang takut akan Tuhan, bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimana di sini juga di pasal ini menjelaskan bagaimana seorang istri itu harus tunduk kepada suami dan suami itu harus mengasihi istrinya dan anak-anak harus taat kepada orang tua. Baik juga seorang bapa juga harus mengasihi anak dan seorang hamba juga harus taat kepada tuannya. Nah, di sini sebenarnya menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Karena kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, pasti itu kita akan lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Seperti dari pembacaan ini mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi sesama kita, kita menghormati, kita menaati sesama kita. Ya tentunya kalau kita taat, tentunya yang baik ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita takut akan Tuhan, keluarga kita semua melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, dampaknya adalah kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kebahagiaan orang lain tidak akan melihat kesusahan kita. Mungkin saat ini kita sedang susah, mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis ekonomi. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, keluarga kita ya takut akan Tuhan, itu orang tidak akan lihat, wah dia sedang mengalami kesusahan, dia sedang mengalami ini. Mereka tidak akan lihat itu. Tetapi mereka akan melihat buah dari takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan ada buah. Alkitab berkata, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita akan berbuah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, yang itu yang akan kita nikmati. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, itu adalah buah dari ketika kita takut akan Tuhan. Jadi kalau keluarga kita selalu takut akan Tuhan, kita akan berbuah. Dan buah itu adalah ya kasih, sukacita, damai sejahtera, itu adalah buah.
dari takut akan Tuhan. Jadi ketika keluarga kita takut akan Tuhan, keluarga kita akan hidup harmonis. Kenapa akan hidup harmonis? Hidup dalam kesejahteraan. Karena istri tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri, dan anak-anak taat kepada orang tua, dan bapak juga, orang tua mengasihi anak-anak. Jadi coba semua itu ada dalam keluarga, pasti hidup akan harmonis, hidup akan bahagia. Coba kalau istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mengasihi istri, anak tidak taat kepada orang tua, dan orang tua tidak mengasihi anak, bagaimana? Pasti keluarga itu akan berantakan. Keluarga itu tidak akan akur. Tetapi kalau mereka takut akan Tuhan, mereka mengasihi sesama, itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Dampaknya adalah kebahagiaan daripada Tuhan, kebahagiaan dan kesejahteraan daripada Tuhan mereka akan nikmati. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita mengingatkan kepada kita semua, marilah kita takut akan Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Karena kalau kita lakukan karena Tuhan, itu seperti yang saya katakan tadi, kita akan lakukan dengan ikhlas. Tetapi kalau kita lakukan itu karena manusia, pasti kita akan kecewa. Mungkin kita lakukan karena manusia, karena ada tujuan, yang mungkin tujuan untuk menguntungkan diri kita, dan itu akan berakhir mungkin pada penyesalan, sakit hati. Tetapi kalau lakukan untuk Tuhan, kita tidak mempunyai tujuan untuk kepentingan kita, tetapi kita lakukan itu untuk kepentingan semua. Puji Tuhan, shalom. Dan demikianlah renungan kita pada kesempatan ini, yaitu kita akan mendapatkan dampak kesejahteraan daripada Tuhan. Keluarga kita akan harmonis, keluarga kita akan selalu menikmati berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.